Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Penguji. Penguji 1 Bapak Madyo Marioto, Eskep Nurse MNS. Penguji 2 Ibu Ita Apriliani, Eskep Nurse MKep. Penguji 3 Ibu Feti Kumalasari Dewi, SST MKes. Perkenalkan, saya Ari Yoko Prasetyo, mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan, Program Studi Keperawatan, Program Sarjana, Fakultas Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Pasien Skizofrenia di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. Adapun materi yang akan saya paparkan meliputi bab 1, bab 2, dan bab 3. Menurut WHO, pada tahun 2019, penderita depresi terdapat sekitar 35 juta. 21 juta terkena skizofrenia, 60 juta orang terkena bipolar. Jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa yang tercatat berobat di rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 317.504 jiwa. Skizofrenia merupakan masalah gangguan jiwa yang paling banyak terjadi, di mana mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Skizofrenia memiliki dua gejala, yaitu gejala positif dan gejala negatif, yang mana keduanya berdampak timbulnya kerusakan atau gangguan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terganggu pada pasien skizofrenia berdampak pada pengasingan diri, resiko bunuh diri, serta proses pemulihan yang lebih lama di rumah sakit. Terdapat berbagai macam penanganan yang dapat dilakukan untuk kesembuhan pasien skizofrenia, seperti terapi modalitas. Salah satu tindakan keperawatan tersebut yang termasuk kelompok terapi psikososial adalah terapi aktivitas kelompok sosialisasi atau TAKS. Rumah Sakit Islam Banjarnegara merupakan salah satu rumah sakit umum yang memiliki bangsal atau ruang rawat inap khusus pasien dengan gangguan jiwa sejak bulan September 2020. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, jumlah pasien jiwa yang dirawat sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 94 pasien yang terdiri dari 78,7% pasien skizofrenia, 13,8% pasien HDR, 7,4% pasien depresi, dan 1,1% pasien halusinasi. Rumusan masalah. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia adalah masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh. Skizofrenia merupakan masalah gangguan jiwa yang paling banyak terjadi. Skizofrenia memiliki dua gejala, yaitu positif dan negatif, yang mana keduanya berdampak timbulnya kerusakan atau gangguan interaksi sosial. Upaya tindakan keperawatan dapat dilakukan dengan tujuan untuk melatih pasien melakukan interaksi sosial sehingga pasien merasa nyaman ketika berhubungan dengan orang lain adalah dengan terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil perumusan masalah. Apakah ada pengaruh terapi aktivitas kelompok sosialisasi terhadap kemampuan interaksi sosial pasien skizofrenia di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara? Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui pengaruh terapi aktivitas kelompok sosialisasi terhadap kemampuan interaksi sosial pasien skizofrenia di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. Tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik pasien skizofrenia meliputi umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. Mengidentifikasi interaksi sosial pasien skizofrenia sebelum terapi aktivitas kelompok sosialisasi di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. Mengidentifikasi kemampuan interaksi sosial pasien skizofrenia sesudah terapi aktivitas kelompok sosialisasi di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. Menganalisis pengaruh terapi aktivitas kelompok sosialisasi terhadap kemampuan interaksi sosial pasien skizofrenia di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara.
Keaslian penelitian terlampir. Tinjauan teori ada 3. Yang pertama skizofrenia, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Skizofrenia. Jenis skizofrenia ada 4. Yang pertama skizofrenia paranoid, yang kedua skizofrenia hebefrenik, yang ketiga skizofrenia katatonik, yang keempat skizofrenia simplex. Gejala skizofrenia ada 2. Yang pertama gejala positif, yang kedua gejala negatif. Gejala positif ada halusinasi, waham, ekopraksia, flick of idea, preservasi, asosiasi longgar, gagasan rujukan. Gejala negatif ada apatis, alogia, afek datar, afek tumpul, anhedonia, katatonia, withdraw. Withdraw menarik diri atau tidak mau bergaul dengan orang lain, sukar diajak bicara, pendiam dan pola pikir stereotip. Bentuk interaksi sosial ada kerjasama, persaingan, pertentangan atau pertikaian, akomodasi atau penyesuaian diri. Penanganan ada terapi individu, terapi lingkungan, terapi biologis, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi aktivitas kelompok, terapi perilaku. Bentuk terapi aktivitas kelompok ada 4. Yang pertama terapi aktivitas kelompok stimulasi kognitif, persepsi, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori, terapi aktivitas kelompok orientasi realita, terapi aktivitas kelompok sosialisasi atau TAKS. Kerangka konsep variabel independen terapi aktivitas kelompok sosialisasi, variabel dependen kemampuan interaksi sosial pasien skizofrenia. Hipotesis HA, ada pengaruh terapi aktivitas kelompok sosialisasi terhadap kemampuan interaksi sosial pasien skizofrenia di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. HO, tidak ada pengaruh terapi aktivitas kelompok sosialisasi terhadap kemampuan interaksi sosial pasien skizofrenia di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain pre-eksperimen dengan jenis one group pretest post-test design. Rancangan penelitian, pengukuran kemampuan interaksi sosial sebelum adanya perlakuan, pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi, pengukuran kemampuan interaksi sosial sesudah adanya perlakuan. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian November 2020 sampai dengan Agustus 2021. Waktu pengambilan data Juni 2021. Lokasi penelitian Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara. Variabel penelitian variabel independen pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi, variabel dependen kemampuan interaksi sosial. Definisi operasional terlampir. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien skizofrenia di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara sebanyak 74 pasien. Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis penelitian analitik kategorik berpasangan dengan skala data ordinal. Teknik sampling, pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah responden dapat terpenuhi. Jenis data. Data primer, data karakteristik pasien. Kemampuan interaksi sosial yang didapatkan melalui lembar observasi. Data sekunder, jumlah pasien di Bangsal Jiwa RSI Banjarnegara yang didapat melalui data rekam medis. Instrumen penelitian, lembar observasi, SOP terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Teknik pengumpulan data, melakukan observasi kemampuan interaksi sosial, memberikan terapi aktivitas kelompok sosialisasi, mengukur kembali kemampuan interaksi sosial. Cara pengumpulan data. Tahap pertama, menentukan permasalahan, subjek penelitian, tempat penelitian,
tujuan dan manfaat penelitian serta judul penelitian, perizinan penelitian, melakukan studi pendahuluan, menyusun proposal skripsi dan melakukan uji seminar proposal skripsi. Tahap pelaksanaan, menentukan calon responden sesuai kriteria sampel, melakukan observasi pretest setelah mendapatkan persetujuan, melaksanakan pemberian TAKS sesuai dengan SOP, di mana TAKS terdiri dari 7 sesi yang akan diberikan dalam 3 kali pertemuan. Pengukuran post-test setelah pasien diberikan TAKS. Tahap akhir, pengecekan kelengkapan lembar observasi, pengolahan data. Pengolahan dan analisa data. 1. Pengolahan data. Pengolahan data ada editing, scoring, coding, entry data, dan tabulling. 2. Analisis data. Analisis univariat. Analisis univariat yang digunakan dalam penelitian ini untuk skala data rasio menggunakan nilai rata-rata atau mean. Analisis univariat yang digunakan untuk mengukur variabel dengan skala data ordinal menggunakan distribusi frekuensi. Analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dalam penelitian ini, di mana skala data dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Maka analisis bivariat menggunakan Wilcoxon. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon koreksiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.